Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, apa kabar kawan-kawan semuanya? Terutama kepada kawan-kawan store manager dan store leader, DSM dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas tentang leadership gaya informa, yaitu leadership V2K19 atau leadership versi 2019. Ya. Kita ketahui bahwa informa 5 tahun belakangan pertumbuhannya sangat begitu eksponensial. Bukan hanya linier kawan-kawan. Kalau linearnya begini, eksponensial tuh sangat luar biasa, ya. Karena ada flat, linier, dan eksponensial. Kebetulan kita pertumbuhannya sangat eksponensial. Nah, itu dimulai dari tahun 2017. Kawan-kawan, ingat nggak? Ketika tahun 2017 kita canangkan suatu tema nasional, yaitu The Road to Growth, yang artinya jalan pertumbuhan, ya, jalan pertumbuhan. Dan kita lakukan seoptimal mungkin. Semua tim berupaya untuk bertumbuh, ya, melakukan kegiatan-kegiatan supaya bertumbuh, karena bisnis itu dinilai baik atau tidak adalah pertumbuhan, kawan-kawan. Nah, ketika kita melakukan semuanya, hasilnya sangat luar biasa. Teman-teman lihat, growth kita ketika tahun 2017 itu bisa 27%, luar biasa, ya. Luar biasa sekali. Terus kemudian tahun 2018 kita bilang, bagaimana nih? Kita mau tumbuh terus tumbuh. Makanya kita 2018, ya, karena kita sudah tumbuh 27%, suatu hal yang sangat eksponensial, suatu yang sangat luar biasa, maka di 2018 kita canangkan, oke, kita tumbuh di 2018, yaitu melalui apa? Melalui inovasi. Makanya kita punya tagline atau tema di company kita, ya, yaitu the next level through innovation. Artinya level selanjutnya lewat inovasi. Dan kita lakukan perubahan-perubahan. Ingat, pada saat itu kita lakukan yang namanya melakukan inovasi. Yang tadinya kalau booking, ingat ya, booking, kita ada meja booking. Sekarang kita rubah menggunakan tab. Kemudian kasir harus antri, sekarang kita rubah dengan bisa menggunakan tabnya itu bisa membayar langsung di tempat. Itulah yang namanya inovasi. Banyak inovasi kita lakukan. Dan ternyata setelah kita lakukan kemarin, 2018, kita growth 25%. Suatu angka yang luar biasa di saat perusahaan-perusahaan lain paling tumbuh 1 digit, atau katakan bahkan ada yang minus, malah kita kebalik, kita tumbuh 25%. Terus kemudian tahun 2019 yang kita lakukan sekarang. Waduh, gila, pertumbuhan udah 27, 25. Gimana lagi supaya tumbuh? Karena kita punya target 24% kawan-kawan untuk tahun 2019. Oke, kalau gitu sekarang temanya adalah kita buat maximize our potential. Potensi kita naikin, kita maksimalkan. Baik potensi toko maupun potensi dirimu. Ya, karena kita punya target 24% kawan-kawan. Jadi maximize our potential ini bukan hanya tokonya dimaksimalkan potensinya, juga diri kita dimaksimalkan potensinya. Kalau toko misalnya, space yang kurang produktif, dibikin produktif. Gimana? Diperkecil, departemennya ditambah, ya, atau departemen yang bagus diperlebar, dilakukan renovasi, dilakukan relamping, ya. Itu namanya dimaksimalkan potensinya. Nah, kalau diri kita seperti apa? Nah, kitalah di tahun 2019 ini maximize our potential untuk diri kita adalah merubah perilaku, potensi kita rubah perilakunya. Ya. Nah, ini dia, ya. Jadi yang kita rubah, maximize our potential untuk dirimu adalah perilaku atau habitnya yang kita rubah. Habit apa? Yaitu perilakunya store leadernya informa. Oke, mari kita masuk sekarang. Perilaku yang kita inginkan yaitu perilaku leadership V2
K19. Waktu tahun 2018, ingat, kita punya versi V2K18. Saat ini karena perubahan zaman, perubahan yang harus dituntut, makanya kita naikin lagi, versinya kita rubah menjadi V2K19. Apa itu? Yuk kita ngomong, kita bahas. Ya. Supaya teman-teman paham, harus seperti apa saya perilaku yang sesuai dengan V2K19. Kawan-kawan pasti punya KPI, betul? Semua punya KPI. Saya punya KPI, Pak Daniel punya KPI, Anda punya KPI, SE punya KPI. Semuanya punya KPI. KPI itu adalah goal, ukuran kita. Kita diukur. Ya, kita diukur hasil-hasilnya. Itulah KPI. Nah, ketika untuk mencapai KPI, benar nggak kawan-kawan melakukan activity? Inilah yang kawan-kawan lakukan activity untuk meraih KPI. Teman-teman melakukan kontrol, betul kan? Teman-teman tiap hari melakukan kontrol. Gimana nih stok gua? Gimana nih display gua? Gimana kebersihan gua? Gimana MPP gua cukup apa enggak? Gimana kualitas MPP saya? Betul lakukan kontrol? Terus kemudian, kalau kita kontrolnya bagus, insya Allah bisa mempengaruhi KPI kita yang di atas. Oke. Yang kedua, benar nggak ketika sedang berproses pasti ada masalah. Makanya aktiviti kita untuk mencapai KPI, kita sebagai troubleshooter, aktiviti kita. Ketika kita melakukan kontrol, tiba-tiba ada masalah, berarti kita harus pecahkan. Maka aktiviti kita adalah troubleshooter. Contoh, produktivitas departemen ini yang lainnya bisa 2 juta, ini cuma 900. Kenapa? Troubleshooter. Kenapa? Cari pemecahannya. Supaya KPI-nya nyampe. Betul? Yang ketiga, setiap kita kontrol, ketika kita kontrol, dan kita lihat, waduh departemen ini berarti people-nya masalah. Berarti kan teman-teman melakukan aktivitas apa? Mendevelop. Terus kemudian, waduh Pak, supervisor resign, bagaimana nih? Berarti teman-teman harus develop. Nah itulah aktiviti-aktiviti, ada 3 aktiviti-aktiviti yang selalu hari demi hari, minggu demi minggu teman-teman lakukan. Yaitu mengkontrol, memecahkan masalah, dan satu lagi, mendevelop orang untuk mencapai KPI kita. Nah, itu yang teman-teman lakukan. Nah yang harus dirubah perilaku kita adalah ini kawan-kawan. Habitnya teman-teman. Jadi aktivitas kita, aktivitas tadi yang setiap hari ada 3 tadi, ketika kita melakukan sesuatu harus dilandasi atau diselimuti oleh suatu behavior atau perilaku yang kita inginkan. Apa itu? Yaitu lo harus memiliki jiwa entrepreneur. Jiwa kita harus entrepreneur. Ketika kita melakukan kontrol, ketika kita melakukan troubleshooter dan mendevelop, jiwa lo sebagai entrepreneur. Oke? Apa itu entrepreneur? Entrepreneur gampang. Yaitu sebuah perilaku, merubah perilaku kita yang tadinya bersifat, yang tadinya kita melakukan hanya sebagai karyawan saja, sekarang kita berubah, hijrah perilaku kita menjadi seolah-olah seperti kita sebagai owner. Maksudnya itu kawan-kawan. Bukan, waduh, berarti saya harus jadi pengusaha. Bukan, merubah perilakumu yang tadinya sebagai karyawan, dirubah perilakunya seperti sebagai owner. Gitu. Contoh, teman-teman yang kontrol tuh. Terus teman-teman lihat, waduh, ini kok barang displaynya kayak begini ya? Kok barangnya kurang ya? Oke. Terus kalau sebagai karyawan kurang, ditanyain deh, Dek, udah Ester, udah Pak? Oh udah, oke. Kenapa barangnya kurang? Nunggu Pak. Nah, nunggu, ya udah oke. Itu kalau lo sebagai karyawan. Kalau sebagai owner, Dek, kenapa? Barangnya kurang. Udah order? Udah Pak. Kok belum nyampe? Iya Pak, nunggu Pak. Oke, kenapa nunggu? Oh ternyata ini Pak, katanya barangnya belum full Pak. Nah, kalau lo sebagai owner, lo langsung kontak tuh si
DC. Pak, nggak bisa nih Pak, saya minta tetap jalan, toh biayanya juga teman-teman yang nanggung. Itu sebagai owner. Terus kemudian ngelihat antrian. Ketika ngelihat antrian, teman-teman ngelihat, wih antri nih. Biasanya antrinya gara-gara memang sudah terbiasa, SOP-nya begitu Pak. Dari sini, nih ketika habis mau nuker voucher ke SCS dulu, dari CS, udah di print, baru ke kasir lagi. Itu kan takes time. Nah kalau sebagai owner kita ngelihat, wah ini nggak benar nih. Membuat customer komplain, karena orang tinggal di meja CS sama kasir di sebelah-sebelahnya aja mau harus lama. Sebagai owner, teman-teman harus merubah, ini nggak benar. Kita rubah. Nah itulah maksudnya. Jadi merubah sikap kita sebagai karyawan, dirubah seolah-olah sebagai owner. Tokomu itu milikmu. Lo yang ngatur, ini toko saya harus perbaiki. Jangan hanya menanti. Nah gitu. Yang kedua, perilaku yang dirubah sebagai coach. Jadi, kawan-kawan, di dalam melakukan activity itu, harus diselimutin sebuah perilaku atau behavior. Kamu sebagai coach, apa itu perilaku yang saya harus rubah, Pak? Perilaku yang dulunya cuma nyuruh-nyuruh, sekarang dirubah. Daripada nyuruh-nyuruh, lo ajarin itu anak. Karena, kalau anak-anak itu mengerti, insya Allah anak itu tanpa lo off pun dia akan melakukan hal yang bagus. Karena dia udah paham. Contoh, lu kan pasti kontrol tuh aktivitas sehari-hari. Kontrol. Ketika ngelihat, waduh, ini kok lampu ngarahnya salah nih. Tahu lampu trek ngarahnya salah nih. Terus biasanya kan kita karena kita bukan sebagai coach, sebagai karyawan, kita cuma bilang, Dek, lampunya arahin ke sana ya. Baik Pak, diarahin ke situ. Itu lo cuma sebagai instruktur toh, cuma ngarahin. Nah, kita harus latih dia. Dek, lihat, lampunya sekarang ini nembak kemana? Nembak ke lantai Pak. Barang di sana gelap nggak? Oh gelap Pak. Bagus gimana Pak? Dek? Bagus, barangnya harus ditembak. Nah itu lo sebagai coach. Oke, kalau gitu bisa nggak dikerjain? Bisa Pak. Karena Dek, kalau ditembak barangnya, orang akan terfokus ke barang daripada ke lantai. Itu lo sebagai coach. Jadi, tinggalkan kegiatan Anda yang cuma nyuruh, displaynya di sana ya, ini taruh sini. Ajarin mereka, buka pikirannya. Itulah lo sebagai coach. Ketika lo melakukan 3 aktivitas tadi. Yang ketiga, behavior wise. Wise. Wise itu bijak. Artinya, perilaku yang harus dirubah, yang tadinya lu cuma berdasarkan SOP, Pak, kalau tuker barang, ya harus begini Pak, harus 14 hari. Padahal dia, atau gini, Pak, aturan di perusahaan saya menggunakan kartu kredit, minimal 50.000 Pak. Jadi mohon maaf, Bapak belanjanya 25.000. Jadi kami belum terima yang namanya penggunaan kartu kredit. Itu kalau lu menggunakan SOP, benar. Permasalahannya, wise nggak? Nggak wise. Customer akhirnya kecewa. Karena sebelumnya dia sudah belanja 10 juta coy. Dia pengen transaksi lagi, kedua karena ngelihat baterai, di rumahnya habis baterai. Baterai 25.000. Kalau lo sebagai karyawan tadi, sebagai karyawan, SOP-nya begitu Pak. Saya nanti diaudit. Nggak boleh. Lo harus wise. Makanya digunakanlah wise. Yang tadinya based on SOP, tapi lo lihat, win-win. Jadi merubah menjadi pola, mengambil keputusan yang win-win. Waduh, Pak saya nabrak. Selama lo bisa pertanggungjawabkan. Karena kenapa? Tadi habis belanja 10 juta. Dia akan komplain. Gue udah belanja 10 juta, kalau gitu gue balikin lagi deh 10 juta. Lo bisa bayangin. Itu berarti lo bukan sebagai owner. Entrepreneurnya nggak ada. Lo hanya sebagai karyawan. Dan keputusan lo tidak wise. Ingat, yang tidak bisa dirubah adalah kitab suci. Aturan itu bisa dirubah. Tetapi harus bertanggung
Jawab, yes, kalau benar-benar dan mengenakan kedua belah pihak, ambil keputusan. Tinggal dilaporin. Begitu maksudnya. Jadi wise. Jadi perilaku yang harus melandasi pikiran kita ketika kita melakukan aktivitas, yaitu melakukan aktivitas kontrol, terus kemudian troubleshooter, dan developer, perilakunya harus dilandasi oleh tadi, entrepreneur, yaitu sikap bukan sebagai karyawan lagi, tapi sikap sebagai owner. Yang kedua, ya, coach yang tadinya cuma instruksi, lu rubah menjadi pengajar atau mengajari, melatih. Yang ketiga adalah wise. Yang tadinya based on SOP, sekarang based on win-win. Win-win itu lihat, yang memang tidak bisa dirubah, ya tidak bisa dirubah. Tapi yang masih bisa dirubah, yang masih bisa digoyang, lakukan goyang. Selama itu, win ke customer, win ke karyawan, win ke kita. Jadi ada 3 stakeholder, customer, perusahaan, dan karyawan. Itu maksudnya. Ya. Nah, tinggal kita pikirin, kawan-kawan. Kita pikirin, Pak, ketika lagi kontrol ya, untuk mencapai KPI kita kontrol. Ketemulah, waduh, ini departemen ini produktivitasnya rendah. Kenapa? Oh, ternyata barangnya begini-begini. Nah, langsung perilaku Anda sebagai entrepreneur. Oke, kalau gitu kita harus lakukan sesuatu. Kalau karyawan kan, nggak apa-apa, nunggu aja antri. Ntar juga barangnya datang. Kalau entrepreneur enggak, gimana caranya supaya barang itu datang cepat? Oke, baru kemudian dipikirin, caranya gimana? Ada metode kerjanya, tinggal teman-teman pilih metode kerjanya. Metode kerjanya kan bisa sistematis. Maksudnya apa Pak sistematis? Maksudnya begini loh. Sistematis itu tidak hanya pemadam kebakaran. Contoh, misalnya, ada antrian. Oke, ada antrian. Hari Minggu rame, ngantri. Oke, kita lagi kontrol, antri. Kita lagi kontrol. Terus mulai deh, sebagai entrepreneur, wah gawat nih. Kalau ini orang ngantri, ini berarti penjualan kita bisa terhambat nih. Lo melakukan sebagai entrepreneur. Oke, kalau gitu, yuk kita pecahin. Lo melakukan aktivitas troubleshooter. Kita pecahin bagaimana? Yuk, kita pikirin caranya. Ketika pikirin caranya, gimana kita buat sebuah cara supaya tidak terjadi kebakaran. Kalau memadamkan kebakaran. Kalau memadamkan kebakaran kan gampang. Ini antri, tambah kasir, itu memadamkan kebakaran. Pada saat itu padam. Tapi akan terulang lagi besok, besok, dan besok. Betul? Lu nggak bakalan bisa cuti lu, libur nggak tenang. Karena dikomplain customer. Nah gimana supaya kita libur, cuti bisa tenang? Bikin sebuah sistem. Sebuah cara yang sistematis. Caranya gimana? Oke? Bikin sistematis. Tadi metode kerjanya berarti sistematis. Melakukan pekerjaan, membuat sebuah pekerjaan yang bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, tapi bisa dilakukan berulang-ulang tanpa kita kontrol. Otomatis. Yaitu apa? Menggunakan sistem yang namanya nomor antrian, kawan-kawan. Nomor antrian, kan dibikin tuh. Pakai TV ada yang bilang, ting dong, nomor antrian sekian. Orang tinggal datang. Sistematis? Sistematis. Inovatif? Inovatif, yaitu cara kerja yang keenam. Oke? Itulah cara metode kerjanya. Metode kerja yang keenam adalah membuat sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Atau terobosan itu. Nah begitu. Terus kemudian cara kerja selanjutnya komunikatif. Apa? Ketika lo lagi kontrol, waduh, Pak, nih ceritanya lo lagi di mall nih. Eskalator mati Pak, eskalator mall. Walaupun berada di luar, lo sebagai entrepreneur, kalau tidak sebagai entrepreneur, biarin aja itu mah tanggung jawab mall. Itu kalau lo sebagai karyawan. Kalau sebagai seorang owner enggak. Waduh, ini bisa bahaya toko gua nih. Enggak ada pengunjungnya. Nah, mulailah berpikir, gimana caranya? Pakai sistematis? Nggak mungkin.
Karena tadi bukan caranya, yaitu pakai komunikatif. Komunikatif. Call GM-nya. GM-nya mati itu gara-gara rusak. GM-nya berkelit begini-begini, waduh nggak bisa nih. Kalau memang nggak bisa, minta area kita, suruh telepon ke ownernya. Oh, ownernya nggak bisa, kita minta BD untuk tembusin, business development. BD untuk tembusin ke mallnya. Akhirnya owner atau BD sama owner bisa ngobrol. Yang kita nggak bisa menyentuh owner, tapi kita nyentuh pakai lewat business development bagian kita, departemen. Itulah cara kerja. Ketika kita ngontrol, ketemu sesuatu, jalanlah entrepreneur kita sebagai owner kita. Maka metode kerjanya menggunakan komunikatif. Begitu juga ada barang problem. Owner ngomong, telepon nggak bisa Pak, email nggak bisa Pak, datengin. Nah gitu loh, oke? Cara kerja selanjutnya adalah produktif. Produktif itu sebuah cara kerja di mana lo ngitung untung ruginya. Untung ruginya gimana? Contohnya, waduh, lo kan ngeliat nih, waduh toko kita masuk store colornya warnanya pink tahu kan? Yaitu lo ada di lo untungnya, tapi untungnya kecil. Kalau dikurangin biaya kantor pusat langsung jadi minus, itu pink. Terus lo berpikir sebagai troubleshooter kan, gimana caranya ya? Oke, timbullah. Lo berpikir sebagai owner, sebagai pemilik. Oke, kalau gitu kita bikinin caranya secara sistematis. Gimana supaya kita naik jadi yellow. Oke, kalau gitu MPP-nya, people-nya kita rubah menjadi satu shift. Bisa kan? Kita rubah jadi satu shift. Kalau kita rubah jadi satu shift, berarti kita kurangin 50% karyawan. Kalau 50% karyawan yang ini gimana? Oh bisa satu shift. Terus bagaimana Pak biar lemburnya? Kita masukin dalam paket. Itu bahkan bisa menguntungkan. Itulah cara kerja, metode kerja yang produktif. Selalu menghitung untung dan rugi. Oke. Cara kerja selanjutnya itu caring. Caring itu adalah kepedulian. Jadi contoh, waduh, toilet kotor banget nih. Ketika kita lagi kontrol, kita mulai kerja aktivitas lagi troubleshooter. Gimana ya caranya? Kalau lo nggak punya jiwa entrepreneur, nggak punya sebagai owner, diemin aja. Biarinlah, memang begitu adanya. Tapi kalau sebagai entrepreneur, lo langsung berpikir, oke, kita pecahkan masalah ini. Buatlah sebuah sistematis. Gimana? Kita bikin yang namanya piket. Piket pertama, hari pertama, si ini. Gitu loh. Terus kemudian, aduh, piket, ya. Oke. Ketika sedang piket, kita ngelihat, kita gunakan cara kerja yang kelima, yaitu hands on. Aduh, kayaknya orangnya udah lagi kerja kayak gini, gua bantuin lah sedikit. Ambillah tempat sampahnya. Cuman lu bawa tempat sampahnya aja itu sudah merupakan hands on. Turun tangan, injak bumi. Enggak lu cuman begini. Udah. Itu lu bukan leader yang baik. Lu enggak wise. Ingat. Lu harus wise. Hands on itu keterlibatan. Terus kemudian ketika lu ngelihat tadi toilet kotor, itu adalah bentuk kepedulianmu. Ya. Nah, insya Allah, kalau lo lakukan ini, KPI-mu akan nyampe. Itulah harapan kita. V2K19, lo diciptakan sebagai seorang leader untuk mencapai tujuan KPI kita, maka lo melakukan sebuah aktivitas. Aktivitasnya ada 3, yaitu sebagai kontrol, troubleshooter, dan developer. Ketika kita melakukan kontrol, troubleshooter dan developer, jiwa kita harus diselimuti sebagai yang pertama, entrepreneur. Yaitu sikap yang tadinya karyawan menjadi sebagai owner. Kalau sebagai owner, lo pasti akan bertanggung jawab. Yang kedua, lo sebagai coach, yaitu sikap yang tadinya cuma nyuruh-nyuruh, dirubah menjadi melatih supaya pintar. Selanjutnya lo nggak bakalan nyuruh-nyuruh. Yang ketiga, wise.
Yang tadinya cuma berdasarkan SOP, tetapi enggak. Tapi lo pikirin bagaimana supaya win-win. Kalau sudah win-win, tinggal usulin, rubah WI. Supaya enak di customer, enak di perusahaan, enak di karyawan. Metode kerjanya gimana Pak? Ketika kontrol, ada 6. Yang pertama sistematis, bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, tetapi bikin sistem supaya ketika siapapun juga pimpinannya, pasti akan terus berjalan. Di kita kan sudah ada BPI. WI ada nggak? Ada kan? Itulah sebuah sistem. Jadi siapapun pemimpinnya, siapapun bukan hanya kita, pasti melakukan hal yang sama. Itulah sistematis. Yang kedua, komunikatif. Kalau ada masalah, ngomong 360 derajat. Ke kiri, ke bawah, ke atas. Kalau nggak bisa tembus, naik ke atasan. Nggak bisa tembus lagi atasan, naik yang lebih atas. Insya Allah akan tembus. Jadi nggak ada kata tidak bisa, pasti bisa. Cara kerja yang 3 adalah produktif. Dihitung untung ruginya. Cara kerja yang keempat adalah caring, peduli, kita ikut. Ya, peduli. Yang kelima cara kerja adalah hands on, keterlibatan. Yang keenam inovatif, gunakan cara-cara baru, terobosan-terobosan baru. Ya, dengan demikian aktivitas kita akan bagus dan kita akan capai target. Itulah konsep V2K19 kita. Yuk kita sama-sama merubah ya perilaku kita menggunakan perilaku leadership V2K19. Begitu saja kawan-kawan. Saya yakin kawan-kawan memahami ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.